Kebencian Adolf Hitler terhadap kaum Yahudi jadi pemicu salah satu genosida paling mengerikan dalam sejarah. Tapi, pertanyaannya, dari mana datangnya kebencian yang begitu dalam dan begitu gelap itu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan menelusuri sejarah kelam di balik pertanyaan tersebut. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih Hitler dan Nazi begitu membenci orang-orang Yahudi? Ternyata, jawabannya jauh lebih rumit dan akarnya jauh lebih dalam dari yang mungkin kita bayangkan, bahkan jauh sebelum Hitler lahir. Soalnya begini, kebencian Hitler itu sebenarnya bukan ciptaannya sendiri. Dia cuma memanfaatkan dan memperkuat prasangka yang memang sudah ada di Eropa selama ratusan bahkan ribuan tahun. Ibarat api yang sudah lama menyala, dia cuma datang buat ngipasin api itu jadi kebakaran hebat. Oke, kalau gitu, ayo kita tarik mundur waktu jauh ke belakang. Kita telusuri dari mana sebenarnya benih-benih kebencian ini pertama kali ditanam. Semua ini dimulai di Kekaisaran Romawi. Saat itu, keyakinan orang Yahudi yang hanya menyembah satu Tuhan dianggap aneh, bahkan dianggap pemberontakan. Tapi, titik balik yang paling berbahaya datang dengan menyebarnya agama Kristen. Mulai muncul narasi yang menyalahkan orang Yahudi sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas kematian Yesus. Tuduhan inilah yang menjadi pembenaran kebencian selama ribuan tahun sesudahnya. Nah, dari zaman kuno, kita maju ke abad pertengahan. Di masa inilah, diskriminasi yang tadinya cuma sentimen berubah jadi sebuah sistem yang terorganisir. Apa yang terjadi di abad pertengahan ini, jujur aja, seperti jadi cetak biru buat apa yang dilakukan Nazi nantinya. Orang Yahudi nggak dianggap warga negara, mereka dilarang kerja di pemerintahan, dan bahkan dipaksa pakai tanda pengenal khusus, seperti lencana kuning. Ini adalah pola diskriminasi sistematis yang akan diulang lagi ratusan tahun kemudian. Pengasingan ini nggak cuma soal sosial loh, tapi juga fisik. Mereka dipaksa untuk tinggal di wilayah-wilayah khusus yang disebut ghetto. Ini adalah cara untuk secara harfiah memagari mereka dari masyarakat lain dan memperkuat gagasan kalau mereka itu adalah orang luar. Dan ironisnya begini, karena mereka dilarang punya tanah atau masuk ke banyak profesi, sebagian orang Yahudi akhirnya beralih ke bidang keuangan. Ternyata mereka sukses di sana. Tapi kesuksesan ini malah jadi bumerang, memicu iri hati dan melahirkan mitos berbahaya tentang konspirasi Yahudi yang mau menguasai dunia. Sebuah kebohongan yang sayangnya masih ada sampai sekarang. Sekarang kita sampai di abad ke-19. Ini adalah sebuah titik balik yang sangat krusial. Kebencian ini mengalami transformasi, berubah jadi sesuatu yang jauh lebih mematikan. Disinilah kebencian itu berubah. Dari yang tadinya soal agama, jadi soal ras. Gini, kalau dulu seorang Yahudi bisa bebas dari diskriminasi kalau dia pindah agama. Tapi ideologi baru ini bilang kalau Kiyahudian itu ada di dalam darah. Sesuatu yang biologis dan nggak bisa diubah. Tiba-tiba, nggak ada lagi jalan keluar. Nah, biar kedengeran ilmiah, ideologi rasis ini dibungkus pakai ilmu palsu yang namanya eugenika. Teori ngawur ini mengklaim kalau ada ras manusia yang superior dan inferior. Dan katanya, masyarakat bisa diperbaiki dengan cara membatasi perkembangbiakan ras yang dianggap rendahan. Teori ini menciptakan semacam hierarki ras. Di puncak piramida ada ras Arya, gambaran ideal orang Eropa Utara yang dianggap superior. Sementara itu, orang Yahudi diletakkan di paling bawah, dicap sebagai ras inferior yang katanya jadi biang kerok semua masalah di masyarakat. Nah, disinilah Hitler masuk ke panggung sejarah. Penting untuk diingat, dia tidak menciptakan kebencian ini dari nol, tapi dia adalah seorang master dalam memanfaatkannya sebagai senjata politik. Meskipun di bukunya Mein Kampf, Hitler nggak pernah ngasih alasan personal yang jelas, para sejarawan menunjuk pada masa-masa pembentukannya di Wina. Saat itu Wina adalah pusatnya ide-ide anti-Yahudi berbasis ras. Dan Hitler, dia menyerap semua ideologi beracun itu dari lingkungannya. Coba deh kita bayangkan kondisi Jerman setelah Perang Dunia Pertama. Mereka kalah perang, dipermalukan di mata dunia, dan ekonominya hancur lebur. Rakyatnya putus asa, marah, dan butuh seseorang untuk disalahkan. Ini adalah tanah yang sangat subur bagi ide-ide ekstremis untuk tumbuh. Di tengah kekacauan inilah, kejeniusan jahat Hitler muncul. Dia menyebarkan sebuah kebohongan besar yang sangat efektif. Mitos dikaman dari belakang. Dia bilang ke rakyat Jerman kalau tentara mereka yang hebat itu nggak pernah benar-benar kalah, tapi dikhianati oleh musuh dari dalam negeri. Dan dia menunjuk orang Yahudi sebagai pengkhianat utamanya. Dengan cara ini, Hitler mengambil semua ketakutan dan kebencian yang sudah kita bahas, soal konspirasi ekonomi, gagasan ras inferior, dan dia memfokuskannya semuanya ke satu target,
Orang Yahudi dijadikan kambing hitam atas semua penderitaan Jerman. Dan ini jadi alat politik yang sangat efektif. Sekarang, kita akan melihat bagaimana ideologi kebencian ini diterjemahkan menjadi kebijakan negara dan pada akhirnya pembunuhan massal. Prosesnya terjadi secara bertahap, dan itu yang membuatnya sangat mengerikan. Semua dimulai dengan undang-undang yang menyingkirkan orang Yahudi dari kehidupan publik. Lalu, praktik kuno ghetto dihidupkan lagi. Dari sana, mereka dideportasi ke kam-kam. Puncaknya adalah apa yang mereka sebut solusi akhir, pembunuhan massal berskala industri. Akibat dari sejarah panjang kebencian yang dipersenjatai ini adalah 6 juta nyawa. 6 juta nyawa orang Yahudi melayang. Sebuah angka yang begitu besar, sampai sulit untuk kita bayangkan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Apa warisan yang ditinggalkan oleh rentetan peristiwa yang mengerikan ini? Intinya begini, Holocaust itu tidak terjadi begitu saja. Ia adalah puncak mengerikan dari prasangka berabad-abad yang dibiarkan tumbuh, yang kemudian dipersenjatai oleh seorang pemimpin politik demi kekuasaannya. Ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Ketika sebuah kelompok masyarakat mengalami penganiayaan yang begitu sistematis dan begitu lama, bagaimana hal itu membentuk identitas, politik, dan takdir mereka di generasi-generasi berikutnya? Karena sejarah tidak pernah benar-benar berakhir.